Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila al-mu'allif al-kitab Al-Imam Yahya bin Syarafuddin Nawawi rahimahullahu lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa alhiqna bi ibadikas shalihin. Amin. Nastamir ad-dirasah fil hadis as-sahihah hatta hadis at-tasi'. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya, hadis ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-hadisut tasi'u utawi iki iku hadis at-tasi'u kang nomor 9. Hadis yang nomor 9. Al-akhdhu bil yasiri, ngambil kelawan perkara kang gampang. Ngambil perkara kang gampang. Wa tarkut ta'siri, lan ninggal perkara kang angel. Mengambil perkara yang mudah dan meninggalkan perkara yang sulit. Ini sesuai juga dengan firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sudah sampai situ hafalannya ya. Juz 2, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian semua dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kita semuanya. Jadi ambil yang mudah, tinggalkan yang susah. Jangan kebalik. Zaman sekarang kadang ada yang terbalik. Kalau bisa sulit, ngapa mudah? Gitu ya. Biasanya di pemerintahan, dipersulit dokumen inilah, macam-macam. Kadang-kadang di lembaga juga demikian, entah lembaga pendidikan ataupun lembaga apa. Ya, entah di kampus atau di mana. Kalau bisa sulit, kenapa mudah? Kayaknya gitu. Ini dosen kok sulit amat, ini kok sulit amat. Padahal kita itu harusnya mempermudah, jangan mempersulit. An Abi Hurairah, diceritaake saking Abu Hurairah. Abdurrahman ibn Sakhrin, rupane Abdurrahman bin Sakhrin, Abdurrahman bin Sakhr. Ini nama dari Abu Hurairah. Kita mengenalnya Abu Hurairah, rupanya namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini julukan. Ya, julukan Abu itu bapak, Hurairah itu kucing, Hirah itu kucing. Ya. Jadi bapaknya kucing, beliau ini penyuka kucing. Ya. Jadi karena beliau suka sama kucing, dinamakan Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak menyampaikan hadis atau meriwayatkan hadis. Beliau kurang lebih menyampaikan hadis 5.374 hadis. Ya, 5.374 hadis. Ini hadis lewat lisannya Abu Hurairah. Itu pun gak semuanya. Kata Abu Hurairah, yang saya sampaikan hanya setengah dari yang saya hafal.
Berarti 5.300-an itu setengahnya. Kenapa yang setengahnya nggak disampaikan? Karena ya mungkin menurut beliau ini ya nggak usah disampaikan. Entah itu doa, entah itu palsu. Kalau sudah palsu kan jelas nggak mau disampaikan. Doa juga mungkin beliau pikir-pikir. Kalau nggak penting disampaikan, nggak ada guna disampaikan ya nggak usah. Ya, jadi Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak menyampaikan hadis. Qala dawuh sapa Abu Hurairah rupane Abdurrahman bin Sakhar. Qala dawuh sapa Abu Hurairah sami'tu ngerungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum utawi barang kang nyegah ingsun ing sira kabeh." Ma nahaitukum ma utawi barang nahaitukum kang nyegah ingsun ing sira kabeh kum sira kabeh anhu saking ma fajtanibuhu mongko ngedohi sira kabeh ing ma. Mana haitukum apa-apa yang saya larang untuk kalian anhu darinya, fajtanibuhu maka jauhilah. Jadi apa yang dilarang oleh Rasul kita jauhi. Ya, yang dilarang ini sifatnya apa? Rupanya yang dilarang ini bukan hanya haram. Ya, sesuatu yang dilarang sama Rasul itu memungkinkan hukumnya satu haram, yang kedua makruh, wajib dilarang kok wajib makruh. Jadi sesuatu yang dilarang baik di Al-Quran ataupun di hadis itu nggak mesti haram. Ya, sesuatu yang dilarang baik di Quran ataupun di hadis nggak mesti haram. Kaidah awalnya haram. Tapi kalau ada dalil yang lain yang menggeser dari haram ke makruh, maka hukumnya jadi makruh. Ya, contohnya yang dilarang plus haram. Dalam Al-Quran dilarang makan babi, dilarang makan anjing, itu haram kan? Ya, maka itu gak ada yang menggeser ke makruh, ya sudah hukumnya haram, bukan makruh. Ya, tapi kalau misalnya makan, kalau zaman dulu itu makruh makan bawang putih, bawang merah itu makruh. Ya, yang mentah sampai ke dapur ngambil bawang putih punya itu makruh. Ya, kenapa? Karena bau. Ya, karena bau itu dilarang juga kan sama Rasul, tapi bukan haram, hanya sekedar makruh. Kalau sekarang ya nggak makan bawang, makan jengkol, nah itu kan ada bau, jadi makruh. Kata Rasulullah itu, kalian kalau mau berangkat jamaah itu jangan makan bawang merah, bawang putih mentah. Kenapa? Karena mengganggu tadi. Kalian mau sholat jamaah kemudian makan bawang merah yang berbau, kemudian pas sholat jamaah ganggu kawannya, maka itu makruh. Jadi yang dilarang itu bisa haram, bisa makruh. Wa ma amartukum lan utawi barang kang perintah ingsun. Wa ma amartukum lan utawi barang kang perintah ingsun ing sira kabeh. Dan adapun hal-hal yang saya perintahkan kepada kalian, kata Rasulnya, dan adapun hal-hal yang saya perintahkan kepada kalian, bihi kelawan ma, faktu mongko nglakoni sira kabeh. Faktu mongko nglakoni sira kabeh minhu saking ma, maka lakukanlah darinya.
Mastata'tum ing barang kang kuwasa sira kabeh infak. Mastata'tum ing barang kang kuwasa sira kabeh infak. Mastata'tum hal-hal yang kalian sanggup melakukannya. Nah, jadi ada juga yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang diperintah ini memungkinkan juga dua hukum. Ya, sesuatu yang diperintah di Al-Quran ataupun hadis itu memungkinkan dua hukum. Yang pertama apa? Wajib. Yang kedua sunnah. Ya, jadi perintah dari Al-Quran ataupun dari hadis itu nggak mesti semuanya wajib, nggak mesti. Ya, bisa jadi sunnah kalau ada dalil yang menggeser kepada kesunnahan. Kalau nggak ada hukumnya wajib. Aqimus shalah, dirikanlah salat 5 waktu. Wajib nggak salat 5 waktu? Wajib. Ada yang mengatakan sunnah? Nggak ada. Aneh kalau mengatakan sunnah. Orang sholat 5 wajib, 5 waktu itu wajib. Maka jangan digeser ke sunnah karena nggak ada dalil yang menggeser kepada sunnah. Ada lagi perintah fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Fatahajjad, maka bertahajudlah kamu. Perintah juga kan? Tahajud wajib apa sunnah? Kenapa sunnah? Karena yang gak wajib. Ya. Karena yang tahajud itu gak wajib. Ya, karena ya memang semua kebanyakan ulama mengatakan bahwa tahajud itu sunnah, walaupun itu perintah. Ya, perintah itu, perintah dari Allah, bertahajudlah kamu. Tapi tahajud sunnah. Ya, sholat sunnah yang lain itu perintah, diperintah Rasul, tapi sunnah. Gitu ya. Jadi larangan bisa haram, bisa makruh, perintah bisa wajib, bisa sunnah. Baik, jangan perintah. Perintah bisa wajib, bisa sunnah. Nah, perintah ini kata Rasul apa? Mastata'tum fa'tum inhu mastata'tum, kerjakanlah semampu kalian. Ya, kalau nggak mampu berarti boleh dong nggak mengerjakan, ya nggak apa-apa selagi perintah itu bukan wajib. Ya, kalau perintah itu wajib, mau nggak mau harus dilakukan. Tapi kalau perintah itu sunnah, silahkan kerjakan semampu kalian. Ya, nggak mengerjakan sunnah, monggo boleh. Mengerjakan sunnah, monggo dapat pahala. Ya, jadi jangan memperselisihkan atau jangan ribut dengan masalah yang sunnah. Karena sunnah itu kerjakan, monggo dapat pahala. Nggak dikerjakan, nggak apa-apa, nggak dapat dosa. Kita kadang ini terlalu dibesar-besarkan masalah kunut. Padahal kunut kan sunnah, ya kan? Jadi mau kunutan monggo dapat pahala, nggak kunutan nggak dapat dosa. Gitu loh, ya. Enak aja orang itu ya. Jadi kalau sunnah itu nggak usah diribut, kan? Jangan terlalu ribut masalah sunnah. Kalau 20 rakaat atau 8 rakaat, mau 20 rakaat, mau 8 rakaat, mau sunnah. Allah paling nggak tarawih juga, ya kan? Jadi masalah kesunahan jangan terlalu sibuk, jangan terlalu ribut, karena sunnah itu dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan nggak dapat dosa. Fa'in nama mongko pemestine ahlakal ladzina ngerusak alladzina ing wong akeh min qablikum saking tetep ing dalem sadurunge sira kabeh. Min qablikum saking tetep ing dalem sadurunge sira kabeh. Apa kasratu masailihim,
akehe piro-piro pitakonan. Al-him alladhi, him itu kembalinya ke alladzina min qablikum. Karena fa'innama, karena sesungguhnya ahlakal ladzina min qablikum, rusaknya orang-orang atau binasanya orang-orang sebelum kalian. Karena sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian itu gara-gara kasratu masailihim, banyak bertanya, banyak nanya. Waqtilafuhum lan persulaane ala anbiyaihim ing atase pira-pira nabine alladzina min qablihim. Waqtilafuhum, dan menyelisihi ala anbiyaihim kepada nabi-nabi mereka. Nah ini. Jadi pertama, orang-orang zaman dulu itu binasa atau rusak karena banyak bertanya. Ya, banyak bertanya ini gak mesti negatif ya. Kita harus paham dengan benar. Banyak bertanya yang kayak mana? Banyak bertanya yang dilarang sama Nabi itu bertanya yang menyusahkan diri kalian sendiri. Enaknya ginilah, saya ngajar, ya nahu sorof, kemudian ngasih tugas ini teks tidak berharokat, satu halaman, silakan diharokati, ya. Terus Mas Abbas nanya, Ustaz, sekalian diartiin enggak? Oh iya, sekalian diartiin. Padahal awalnya sebenarnya mengharokatin aja, saya enggak kepikiran mau diartiin, ya. Harokatin ini teks. Terus dia nanya, diartiin enggak Ustaz? Oh iya diartiin, gara-gara dia nanya. Nah itu yang enggak boleh, ya. Enggak usah nanya ketika sudah diperintah ini, ya sudah kerjakan. Kalau sampai nanya, khawatir malah jawabannya menyusahkan kalian. Gitu, paham? Itu enaknya gitu. Pertanyaan yang kayak gini enggak usah ditanyakan, ya. Paham ya? Tapi pertanyaan itu kan pintunya ilmu, pembukanya ilmu. Maka ada juga pertanyaan yang wajib ditanyakan. Contohnya pertanyaan yang wajib ditanyakan itu bisa begini. Kalian sudah balik, yang laki-laki sudah mimpi basah atau sudah umur 15 tahun, yang perempuan sudah haid atau sudah umur 15 tahun. Kalian semua wajib sholat. Atau sebelum umur 15 tahun, sebelum balik, kemudian nanya masalah sholat. Nah ini wajib ditanyakan, ya. Masalah sholat belum ngerti bagian ini, saya mau nanya, ini wajib, ya. Karena itu akan menjadikan sahnya sholat kalian ketika kalian sudah balik, sudah dewasa. Karena kalau sampean sudah dewasa, kemudian sholatnya nggak sah, ya kan sholat wajib. Berarti kayak nggak sholat tuh dosa, kan gitu ya. Jadi itu pertanyaan yang wajib ditanyakan. Ada pertanyaan yang harus ditanyakan. Sampean pedagang, kemudian nanya hukum berdagang atau belajar hukum berdagang ini gimana? Perdagangan model begini boleh enggak? Ya, atau transaksi begini boleh enggak? Transaksi begini riba atau enggak? Itu ditanyakan. Wajib ditanyakan karena sampean pedagang, gitu ya. Jadi pertanyaan yang wajib itu yang berkenaan dengan kalian, ya, dan kewajiban. Kalau itu kewajiban yang harus kalian lakukan, baik itu ibadah ataupun muamalah kayak dagang dan lain-lain, ya. Kalian berdagang kemudian nanya masalah hukumnya zakat mal itu gimana kalau dagang, itu wajib ditanyakan, ya, karena sampean pedagang, gitu ya. Kalau sekarang belum pedagang, ya toharoh itu gimana? Saya belum ngerti begini cara mensucikan najis bagaimana? Belum ngerti, jadi ditanyakan, itu wajib nanya, ya. Sholat ini gimana biar kita itu sholatnya sah? Saya belum ngerti sholat sah itu gimana? Ditanyakan, gitu ya. Nah itu pertanyaan yang wajib kita ditanyakan. Dan ada juga pertanyaan yang
tidak boleh ditanyakan. Contohnya ya tadi sebenarnya bukan yang haram, ya boleh aja ditanyakan, cuman jawabannya kan lebih susah. Ya, jawabannya lebih susah. Ada yang nggak boleh ditanyakan, misal begini, saya ngajar fikih, ya ngajar fikih sudah dijelasin panjang lebar, ya kemudian monggo anak-anak kalau ada yang belum ngerti, belum paham ditanyakan. Terus ubahnya, Pak Ustadz mau nanya, oh ya silakan Mas Ubay. Apa pertanyaannya? Bukan saya mana ya Ustadz? Ini aneh. Itu nggak boleh nanya begitu. Ya, orang bahasa ngaji fikih mau nanya Pak Ustadz, iya tanya apa? Bukan saya kemana ya? Jadi apa urusannya? Ya itu pertanyaan main-main, pertanyaan yang meledek, pertanyaan yang model itu nggak boleh. Ya nggak boleh. Ya, jadi kalau lagi ngaji fikih, ya nanyalah masalah fikih atau masalah yang lain yang masih berhubungan dengan pelajaran. Ini nanya apa, pelajarannya apa, ya lagi belajar fikih nanya, Ustaz tadi di sekolah kayak gini, saya kejebur sumur atau apalah, nanyanya yang aneh-aneh, itu nggak boleh, ya nanya ke mana-mana. Kayak tadi contohnya enaknya, lagi belajar nanya pulpennya gimana ya Ustaz, ya nggak tahu lah itu pulpenmu kok nanya saya. Gitu ya, itu pertanyaan yang nggak boleh kita ditanyakan. Kemudian yang kedua yang menyebabkan umat terdahulu binasa itu karena mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Apa menyelisihi? Beda, ya, membedai dengan nabi-nabi mereka. Kemudian dari perbedaan itu mereka bermusuhan, mereka terpecah belah. Nah ini nggak boleh, ya kita nggak boleh terpecah belah. Ini yang terakhir ini untuk kita bagaimana bersatu, jangan terpecah belah, hindari terpecah belahan, ya karena berawal dari sini, ya, berawal dari beda pandangan, berawal dari beda pendapat, kemudian nggak saling toleransi kalau sekarang, ya nggak saling toleransi. Apa toleransi? Nggak saling memahami gitu. Ya sudah sih nggak apa-apa beda juga, yang penting sama-sama akur. Ya ini kan nggak dulu berbeda kemudian nggak saling toleransi, nggak saling akur. Ya jangan ya, kita walaupun Islam ada perbedaan maka tetap jaga silaturahmi, tetap toleransi. Kadang-kadang beda ya, kadang-kadang beda dengan sesama muslim berantem, tapi beda dengan orang non-muslim dibelanya, masya Allah. Maksudnya gimana? Kita bisa toleransi sama orang Kristen, kita bisa toleransi sama orang Katolik, bisa toleransi sama orang Buddha ketika salam Om Swastiastu gitu atau gimana, bisa toleransi sama mereka. Sesama umat muslim kok berantem? Aneh. Bisa toleransi sama non muslim tapi tidak bisa toleransi sesama muslim. Kebalikan, kebalik. Kita harusnya bisa saling toleransi kepada sesama muslim lebih tinggi daripada toleransi kita kepada non muslim. Jangan kebalik, kita bisa toleransi sama orang Kristen, sama sesama muslim tidak bisa toleransi. Kebalik, ya di Al-Quran ada jelas, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, kata Quran. Ya, keraslah kepada non muslim kufar, orang-orang kafir, dan ruhama'u bainahum, sayang menyayangi di antara sesama kalian umat muslim. Ya, kita itu harus saling menyayangi sesama muslim. Kita boleh keras ke non muslim, bukan kebalik, lemah lembut, toleransi kebangetan ke non muslim, tapi keras kepada sesama muslim, berantem sesama muslim itu enggak boleh, ya. Nah ini jangan terpecah belah, karena awalnya terpecah belah disinilah umat akan binasa. Umat Islam bisa binasa itu gara-gara umat muslimnya sendiri yang suka berantem.
ya, umat muslimnya sendiri yang suka ribut. Jangan. Ada hadis Nabi SAW juga, beliau pernah dawuh begini, man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu an yashqa 'asakum aw yufarriqa jama'atakum faqtuluhu. Kalau ada seseorang, ya, kalau ada seseorang yang mengajak kalian kepada satu orang, apa bahasanya mengajak ke satu orang? Supaya ikut ini loh, ya. Mengajak kalian ke orang ini, mendukung orang ini, ya. Kalau ada seseorang yang mengajak kalian untuk mendukung satu orang ini, kemudian yuridu an yashqa asakum, kemudian dia menginginkan untuk mengoyak tongkat kepemimpinan, ya, artinya orang mengajak kita ikut ke orang ini, kemudian kita diajak untuk berantem, untuk bertikai, ya, atau untuk apa bahasanya kalau mengoyak kepemimpinan itu? Apa mengoyak kepemimpinan? Yang mau meruntuhkan kenegaraan, ya, kita diajak untuk itu semua. Yufarriqul jama'atakum, atau kita diajak untuk keluar dari jamaah, ya, keluar dari jamaah. Faqtuluhu, kata Rasulullah, perangi mereka. Keluar dari jamaah itu gimana? Kita keluar dari Islam atau mayoritas. Jamaah itu kan mayoritas, ya, mayoritas. Kita sudah hidup di Indonesia misalnya, ya, damai, tentram umat muslimnya, ya, umat muslimnya tentram, damai. Kemudian kita diajak ke satu orang, ya, kemudian setelah diajak ke situ kita disuruh untuk merontohkan kepemimpinan, atau kita disuruh untuk berkelahi, kita disuruh untuk tidak saling toleransi, disuruh untuk saling memfitnah, ya, kemudian disuruh untuk keluar dari jamaah, artinya keluar dari mayoritas kita. Kita sudah muslimnya mayoritas, adem ayem, diajak ke muslim yang sukanya ribut. Nah, kata Rasul apa? Perangi yang ini, ya, perangi yang sedikit ini. Jangan sampai yang kita yang besar ini malah rusak gara-gara yang sedikit ini, gitu ya. Jadi ini ilmu untuk kita juga, jangan ikut-ikutan kelompok yang sukanya ribut, ya. Karena kalau dia suka ribut, kata Rasul apa? Perangi mereka. Jangan ikut-ikutan. Kita Islam sudah adem, jangan sampai ikut ke kelompok yang suka ribut. Karena kalau suka ribut, dia sering berselisih, sering berantem. Sering berantem sesama muslim, ini awal daripada kehancuran umat muslim. Mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan. Kita lanjutkan besok insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.